Pemirsa Basa-Basi, tujuan utama orang bekerja adalah untuk mencari uang. Beberapa pekerjaan kadang menuntut kita untuk bekerja dari matahari belum terbit hingga larut malam dan kadang-kadang sampai tidak ada waktu libur. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Tapi tahukah pemirsa bahwa artis-artis Hollywood ini bekerja dari pagi sampai larut malam hingga akhirnya memiliki kekayaan terbanyak di dunia? Siapa aja ya mereka? Adam Sandler mendapat posisi ketiga. Aktor serba bisa ini memiliki gaji sekitar 20 juta dolar per film. Saat ini, Adam Sandler memiliki kekayaan bersih sebanyak 300 juta dolar. Ia telah tampil di beberapa film komedi dan kebanyakan film-film tersebut laris antara 100 sampai 150 juta dolar di box office lokal dan global. Posisi kedua ada Johnny Depp. Aktor multitalenta ini selama bertahun-tahun telah banyak membintangi film sukses dan serial televisi. Sampai saat ini, film-film Johnny Depp telah meraup keuntungan lebih dari 3,1 miliar dolar di box office Amerika dan sekitar 7,6 miliar dolar di seluruh dunia. Ia memiliki gaji sekitar 20 juta dolar per film dan memiliki kekayaan bersih sekitar 400 juta dolar. Dan yang mendapat posisi pertama adalah aktor ganteng Tom Cruise. Tom memulai awal karirnya pada tahun 1981 dan tercatat hingga saat ini Tom sudah memerankan hampir 50 judul film. Dari karirnya itu, Tom saat ini memiliki kekayaan bersih sebanyak 450 juta dolar. Dikabarkan bahwa salah satu rumah Tom seharga 35 juta dolar atau 320 miliar rupiah yang berada di Beverly Hills. Wow, luar biasa ya pemirsa. Kira-kira berapa ya pundi-pundi uang para selebriti tanah air yang diundang di Basa-Basi kali ini? Stay tune terus hanya di Bahasana Bahas ini. Lu ngapain sih? Hah? Gue lagi nyari info. Nyari info apa? Itu kan tadi kita lihat ada artis-artis Hollywood yang paling kaya. Nomor 3 ada Adam Sandler. Nomor 2 tadi ada Johnny Depp. Dan nomor 1 itu, sorry, bukan sombong, tapi gue memang butuh kerja keras untuk sampai ke nomor 1. Di video tadi. Maaf, kayaknya nomor 1 tadi Tom Cruise, Pak. Bapak siapa? Bapak bukan Tom Cruise. Saya adanya Tom Cruise. Siapa? Tom and Jerry. Kucing dong, sama tikus. Lu sibuk nyari apaan? Enggak, tapi karena menurut saya pemirsa, sebenarnya yang kaya itu nggak cuma artis-artis dari luar negeri. Nih, saya browsing ada 5 peringkat artis terkaya di Indonesia. Mereka bekerja, hasil kerja keras, sampai bisa dibilang saking uangnya banyak, mereka akhirnya mabok duit. Sampai segitu maboknya? Ya karena uangnya emang banyak banget banget duitnya? Di peringkat kelima nih ada Nasar. Tuh, banyak banget kan uangnya, padahal kita pikir setelah dia berpisah sama Musdalifah, jatuh miskin. Itulah hebatnya Indonesia, Nasar aja bisa kaya, apalagi ketemu jalannya. Nyasar itu Pak, nyasar. Peringkat keempat ada Anang dan Ashanti. Mas Anang sama Ashanti peringkat keempat. Peringkat keempat. Nazar masih kalah. Ayo Nazar, kerja keras terus supaya besok tahun depan naik peringkat jadi peringkat 7. Turun dong Pak. Turun Oh, itu, iya, berarti dia makin gak kaya. Ketiga. Ada peringkat 3, 2, 1. Ingin tahu siapa? Siapa? Kita lihat tayangannya berikut ini. Nah. Wow. Peringkat ketiga ada Denny Cagut. Bukan Denny Cagur ya. Denny Cagut. Denny Cagut. Coba kita lihat jam kerjanya adalah 160 jam per minggu. Estimasi kekayaan ada 5 mobil, 15 motor, 7 sepeda, rumah mewah di Pondok Indah dan 1 unit villa di Bali. Hitung aja sendiri. Gila, luar biasa. Luar biasa datanya ini hebat. Gila nih teman lu sendiri nih. Keren. Peringkat kedua ada Raffi Ahmad. 166 jam per minggu, hanya istirahat 2 jam full stripping. Total program 20, kekayaan 30 mobil mewah, 25 motor gede, rumah mewah di kawasan elit seluruh Jakarta, pulau di Kepulauan Seribu, jet pribadi, 2 kapal selam dan... Gak ada, udah habis. Dan ribuan tagihan yang belum terbayar. Ternyata banyak utang. Iya bener-bener.
Gila Nomor Raffi. satu. Gue pikir yang Ini paling nomor kaya dua. Raffi Ahmad loh. Iya. Gila, kira-kira siapa nomor satunya ya? Nomor satu ada. Coba kita lihat. Gue nggak tahu nih, itu gue nggak tahu nih. Ini lebay. Ini lebay, ini Wendy lebay. Andoko, jam kerja Lebay. 168 jam per minggu, hanya istirahat, makan, dan minum. Subhanallah. Total program 45. Kekayaan menyaingi Raja Arab, rumah di tiap pulau di Indonesia, puluhan Amin, mobil ya dan Allah, motor amin, mewah. Amin, amin. Tabungan jutaan US dollar. Amin, amin. Itu total program bukan 45 program. 45 menit doang maksudnya. Ini. Basa-basi kan 45 menit doang. Oh, terjawab. Oh, pantesan dari tadi gue Amin, ya bingung. Allah, Ini amin. koper, Gue ada juga bingung bener. Gue duit. briefingnya juga nggak gini sumpah. Ya ampun Wendy, lu sekaya itu. Bapak ini bukannya gimana? Hah? Lu jangan buka sembarangan di sini dong. Mereka kelihatannya penonton padahal begal aslinya. Pantesan lu nganggur setiap pagi kerjanya ke rumah gue. Ah, gue gak percaya ini data bodong nih, kayaknya gak mungkin lu Ya sekaya iyalah itu. lagi percaya. Lah buktinya ada. Masa gue liat jam kerja gue istirahat cuma makan dan minum. Bisa jadi. Sorry, emangnya gue nyemot di Ragunan. Istirahatnya pas makan sama minum, habis itu gerak lagi. Ini data tidak bisa dipercaya pemirsa. Kalau tamu saya yang satu ini, kalau dibilang dia kaya sampai akhirnya mabuk duit, saya percaya. Karena istrinya stripping, suaminya stripping setiap malam. Udah gitu mereka punya kerajaan bisnis kosmetik. Waduh, luar biasa berarti. Mereka merambatnya kemana-mana. Tebak. Depannya inisialnya U. Ah, U. unang. Cewek. U. Oh, nggak tahu lah. Ah, lama. Uci, silakan masuk. Hai Cipu, kamu datang lagi. Halo, Selamat datang kembali. jangan bosan-bosan ya. Aduh, nggak bosen dong. Kita seneng banget Hey, kalau cantik. kamu datang. Halo, apa kabar, Halo, Usi? hai, apa kabar? Salim. Salim. Second. Aku boleh nggak salim? Salim lagi, Aku salim. boleh nggak? Ih, Andika kecil. Aduh, apa kabar sih? Apa kabar ibu-ibu? Jangan bosan sama saya ibu-ibu. Nggak bosen. Mohon maaf kalau nyapa mereka jangan ibu-ibu. Apa dong? Emak-emak ya? Abi saya suka kalau di sini honornya tuh gede banget. Wah, Dan gila. banget di sini honornya. langsung dikasih cash. Ini bayaran kamu hari ini. Ambil. Cash, ambil dah. Buat beli cabe, terasi, tomat ya lumayan lah ya. Ibu kaya-kaya tetap membumi ya, Bu? Oh ya tetap dong harus pas. Maaf jangan dikantongin Ibu, itu cuma buat pura-pura, tolong balikin. Orang uang palsu aja masih dikantongin. Katanya tapi- orang kaya. Bapak! Kok sama aja sih? Bapak uang palsu juga dikantongin. Nah, Usi udah hadir di Ya, sini. gimana? Istrinya kerja. Suaminya. Ya istrinya kerja, Oh, iya, suaminya benar. juga kerja. Iya, betul, gitu betul, kan, betul. dua-duanya stripping. Ya. Artinya banyak banget, mungkin orang berpikir kerja kerasnya ini luar biasa. Kita lihat dulu nih, tayangannya Usi kerja keras seperti apa. Ini dia. Usi Sulistiawati, wanita cantik ini sekarang sedang sibuk dengan rutinitas acara strippingnya di salah satu stasiun televisi swasta. Dan ternyata sang suami Andika Pratama juga memiliki acara yang stripping loh. Pasti pemirsa di rumah pada penasaran kan berapa jumlah uang yang dihasilkan oleh Usi dan Andika ini? Sejak berkarir di dunia hiburan dan berkat kerja kerasnya selama ini, tercatat Usi sudah menunaikan ibadah haji bersama sang ibunda tercinta pada tahun 2005. Setelah menikah dengan Andika, mereka bulan madu ke sejumlah kota di negara-negara Eropa. Pasangan ini pun mulai menempati rumah barunya di kawasan elit Jakarta Selatan setelah bulan madu. Dan pada Mei 2014 lalu, pasangan Usi dan Andika melakukan ibadah umroh bersama. Usi dan Andika juga membuka usaha sendiri di bidang fashion dengan label Usi House of Muslim dan produk kecantikan DC. Selain itu, pada Januari 2014 lalu, Usi dan Andika menghabiskan waktu liburan bersama ketiga buah hati mereka di Hong Kong, serta baru-baru ini mereka liburan bersama lagi di Singapura pada Januari 2015. Sebenarnya sah-sah aja sih, Sah. secara mereka berdua udah kerja keras dan Oh, itu iya adalah cara mereka untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Dan memanjakan tubuh juga kan. Lagi ini lebay banget nggak ada apa-apanya. Saya mah dibandingin dia mah nggak ada apa-apanya. Iya, Bapak kan paling kaya tadi Pak, nomor 1. Enggak. Itu kan kayaknya palsu, Bu.
tapi ini beneran. Tadi kita membuat estimasi sok tahu ala basa-basi ya. Taruh deh penghasilan Usi dalam 1 bulan, prediksinya Wendy berapa tadi kita hitung, sekitar paling minimum Minimum sekitar 300. 300 rupiah, kasihan amat. Enggak 300 rupiah juga. 300 juta. Nolnya glinding banyak enggak lah. Oke, Saya mah berarti biasa-biasaan. penghasilannya 3.000. Ya udah segitu Tukang aja. parkir aja lebih banyak, Pak. Tapi pokoknya estimasi kita suami istri ini minimal sebulan mengantongi sekitar 1,5 miliar rupiah. Tapi itu didapatkan dari hasil kerja keras. Oh iya. Kita bisa lihat bagaimana mereka pontang-panting dari pagi ketemu malam, anaknya digotong-gotong, belum bisnisnya juga di mana-mana. Bener. Alhamdulillah. Ya soalnya memang kita tuh gini, aku tuh sama Andika punya impian 20 tahun ke depan lagi kita pengen hidup ongkang-ongkang kaki. Oh jadi hidupnya begitu-begitu? Iya menikmati hidup ya. Enggak gitu, itu Jadi- ngangkang Bu. jadi- Ngangkang. Kalau itu beda ngangkang lagi. itu gini santai, Jadi kita tinggal santai. jadi kita pengennya 20 tahun lagi tuh segala yang kita lakukan, entah itu bisnis yang kita mulai dari awal, dari kecil tuh udah berjalan. Makanya sekarang sebisa mungkin kita bangun sedikit-sedikit gitu. Jadi nanti buat anak-anak gitu. Mumpung masih ada tenaga juga Iya, semuanya ya. makanya kalau dibilang uangnya kemana sih, sebenarnya uangnya itu kita puterin lagi. Jadi aku bukan orang yang beli berlian banyak, beli apa tas, enggak. Kalau aku ada uang usaha, ini uang usaha, jadi bisa berkembang terus gitu. Kalau aku lebih begitu sih sebenarnya uangnya itu. Jatuhnya bukannya akhirnya useless ya? Nggak ada guna ya? Maksudnya Bapak Dari Yusuf? usaha dapat duit, terus balikin lagi ke usaha. Berarti kan impas jatuhnya. Ya justru Kan itu diputer. dan nanti itu Duitnya kan diputar. uangnya diputar. Jadi kita akan menikmati itu nanti. Ketika kalau kita udah mulai tua kan beda lagi kan. Mungkin orang juga sudah tidak terlalu melirik kita. Ya. Tapi kita pengen usaha yang kita bangun itu sudah kaki-kakinya settle, tuh udah kuat. Betul. Makanya Apalagi- kayak jalan-jalan ke luar negeri atau kemana kita punya ini setahun kita minimal maksimum hanya 2 kali ke luar Pokoknya negeri. udah dibajetin Udah memang dibajetin seperti hanya itu. 2 kali. Jadi kita bukan yang pergi kemana. Cuman memang kita agak mahal itu kos di sekolah. Oh kalau sekolah anak karena buat Kalau masa sekolah depan anak, ya? buat masa depan. Ya, ya, kalau Oke. lebih mahal nggak apa-apa. Ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tapi saya bangga loh dengan teman saya yang satu ini karena dia memang benar-benar bisa dibilang itu dengan titik keringatnya sendiri sampai bisa mencapai di titik sini. Lu punya nggak teman yang kayak gue? Lu punya teman? Gampang, gua enggak. Silakan. Bapak kalau saya sombong Bapak harus lebih sombong enggak, lagi Bapak. dong. Gua nggak mau sombong Itu ah. hukumnya begitu. Enggak, kalau sombong sama orang yang memang ada isinya nggak masalah. Oh, gitu. Yang sombong orang nggak ada isinya ngapain gua sombong? Ya udah, kita iklan. Jangan kemana-mana, tetap di bahasa-bahasi, bahasan bahas ini. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag and about a Nah, Mabuk katanya, janda ya? bukan mabuk janda, jangan dong. Karena kalau mabuk uang itu kan katanya karena uangnya banyak, berkelebihan, sampai akhirnya dibilang mabuk uang. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi di sini, kalau mereka mendapatkan uang yang banyak itu dengan kerja keras. Nah, Bangga gue sama temen gue. iya sombong. Apa nah. Enggak, maksudnya gue setuju dengan itu. Artinya apa yang mereka dapatkan memang hasil kerja keras. Enggak cuma lu, gue juga sebenarnya punya teman. Tadi gue cuma bercanda, gue juga punya teman. Nggak percaya. Ada Lu ya? cuma satu. Jelek banget sih pas gue gitu di close up. Ya ampun. Kan pas lagi begini kayak Marsha and Bear ya. Kayak Bearnya tepatnya. Ya, iya, lu sadar nih, akhirnya. Dia suami istri stripping, kerja keras, bisnis. Bahkan dengar-dengar Usi pengen sekolah lagi supaya bisa mengembangkan bisnisnya lebih kemana-mana. Itu keren, tepuk tangan dulu. Boleh. Temen lu cuma satu, temen gue 2. Satu jomblo, satu single. Apa bedanya Pak? Jomblo sama single? Beda. Kalau jomblo belum. Kalau single bisa sudah, bisa belum. Apa sih maksudnya? Belum. Nggak ngerti. Ah, Nora deh lo. Gue kan mau ngomong genders nggak enak. Oh single parent. Iya, makanya gue ngomong single gitu. Mantannya aku mantan dulu. Ya? Oh, mantan genders Ya, katanya tapi kan dulu. sekarang kan enggak, makanya. Iya. Sekarang ini gue panggil teman gue. Coba kalau memang ada silakan bawa ke sini. Ayo, Mas, sini Mas. Bukan. Oh, iya. Kamu masuk dari situ dong. Ini dia ada Benigno dan Selfie. Mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Siang dan malam mikirin duit. Mabuk, 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 mabuk.
Mabuk duit yang sudah kaya, mabuk duit yang miskin pusing mencari duit. Mau pacaran, Pakai duit, cari hiburan, pakai duit, cari kerjaan, pakai duit, mau dikubur. pakai duit. Mabuk, mabuk, mabuk duit. Wendy, Luar biasa. Selamat datang. Selamat datang. Ini Selamat baru hari datang. ini gua sadar ternyata orang dikubur kayak duit ya. Iya iya dong. Pakai uang. Enggak, tetangga gua soalnya pas dikubur pakai kain kafan. Dalamnya Oh iya. Bayar kuburan. Pesen itunya lahannya. Bentar, makanya cari uang yang banyak. Oh udah ya? Oh yang kaya agensinya, maaf. Silakan. Duduk dulu. Beri tepuk tangan dong untuk kedua bintang tamu saya. Silakan, Benigno dan Sini. Oke, tapi gini, Ini Eli sebelum pasti agensinya. kita ngobrol, gimana bukan kita ya? lihat dulu tayangan bagaimana mereka bisa bekerja keras Betul. sampai akhirnya mabok duit. Ini dia. Hah? Mabuk. Siapa yang tidak kenal dengan Benigno Aquino? Penyanyi dangdut asal Medan ini sedang sibuk-sibuknya menjadi juri di acara stripping salah satu stasiun televisi swasta. Berhubung cowok ganteng yang satu ini masih single, uang hasil jerih payahnya selain untuk kedua orang tua dan keluarganya, lebih dinikmati untuk diri sendiri. Terbukti dengan dirinya yang sudah mempunyai rumah sendiri serta seringnya Benigno ke luar negeri, mulai dari Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Makau untuk liburan. Lain halnya lagi dengan penyanyi cantik Selvi Navila. Selain mengasuh dan menjaga putra tunggalnya, Selvi juga mempunyai kesibukan menjadi bintang tamu pada program-program televisi swasta. Uang hasil jerih payah Selvi saat ini dinikmati untuk anak, orang tua, serta keluarganya. Terbukti seringnya Selvi menghabiskan liburan ke luar negeri dan dalam negeri seperti ke Makau, Singapura, Malaysia, serta Bali. Pada Februari 2015 lalu, Selvi juga melakukan ibadah umroh dengan sang mama dan kakaknya. Enggak apa-apa basa-basi. Kenapa sengaja kita kasih lihat ke pemirsa untuk membuktikan kalau mereka bukanlah kekayaan goib. Karena sekarang banyak Maksudnya gue itu gimana? Coba loh, terangkan. kan banyak sekarang Ya, yang ya, out of ya, nowhere ya, ya. muncul katanya artis, juga banyak. terus Toto banyak banget uangnya, tapi begitu kita mau bikin tayangan kekayaannya dari mana kita juga bingung. Oh depositnya sampai miliaran. Bisa jadi. Mobilnya banyak. Bener. Mungkin Kekayaan goib ya Bu. Aku bilangnya itu kekayaan goib. itu nggak kekayaan goib. Mungkin aja dia kerjanya di debt collector mobil. Bisa jadi. Kalian salah kan? Salah itu warisan dari orang tuanya. Oh iya benar. Udah case close ya. Oke, siap, baik. Pamit kalau gitu saya ya. Kenapa pamit Pak? Ya udah selesai masalahnya. Enggak, tapi kan soalnya gini, nggak ada di dunia ini yang bisa didapat dengan mudah. Ya, Semua pasti benar. ada konsekuensinya. Betul. Kalau pengen uang yang banyak, konsekuensinya adalah harus kerja keras. Ya. Waktu yang dikorbankan juga banyak. Banyak Iya, betul. Quality time mungkin sama orang-orang yang disayang Ya, betul. juga harus dikorbanin. Nah sekarang aku mau nanya dulu nih ke Mas Benigno Iya, dan Cici. Selvi. Iya. Kalau menurut kacamata orang umum kayaknya kalian tuh kayaknya udah cukup, apalagi sih yang dicari? Cukup, mungkin orang ngeliatnya sekarang, tapi kalau perjuangan kita yang dari bawah ya, saya ngerasain yang namanya naik taksi, saya ngerasain yang namanya naik bus. Saya pernah tinggal di rumah susun, jadi mungkin ngeliatnya ya baru ini kan, Ya, ya. baru ini ya. orang lihat. Bagi saya sih alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Saya dipercaya sama salah satu stasiun TV untuk menjadi juri, dan alhamdulillah gitu ya. Ya mulai membaik aja. Jadi orang kalau ngebayanginnya yang terlalu megah, no. Tapi bagi saya cukup. Saya bisa menghidupi mama saya dulu. Sebelum saya kerja ini yang stripping, saya punya niat saat itu adalah naikin haji mama ya. Dan alhamdulillah saya bisa menunaikan janji itu. Dan alhamdulillah setelah beliau pulang dari haji, rezekinya bertambah, itu berkat doa mama gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Kalau Niat mulia Betul. sudah tercapai. Doa makin kenceng dari orang tua. kerjanya halal. Nah. Nah itu yang paling penting. Kerja halal pasti banyak ridhonya. Setuju ya? Nah kalau aku tanya apa sih yang belum tercapai memang sampai Selvi
Pokoknya bisa dibilang kan kamu menghabiskan waktu kamu sebagian besar untuk bekerja, dan bekerja. Iya. Emang apa lagi sih yang belum dicapai? Kalau manusiawi sih sebenarnya nggak pernah ada kata cukup ya. Iya sih. Iya. Tapi maksudnya kalau untuk ukuran selfie pribadi alhamdulillah udah cukup, udah bisa ngasih buat orang tua, udah bisa menghidupi sendiri dan juga anak gitu. Sekarang tinggal ngejalanin apa yang udah Allah kasih lewat mungkin pekerjaan yang setiap hari alhamdulillah terus ada, ya dijalani, disyukuri, ya dinikmati. Itu aja sih. Betul. Dan emang kerja keras selfie dari mungkin ya seperti Usi bilang ya, dirintisnya dari kecil, lama-lama sekarang kan semua orang udah pasti selfie. Bukan, itu beda. Atau gini ya, kadang-kadang masyarakat kita itu cuman menyoroti ketika mereka sekarang udah sukses. Iya. Jadi cuman dilihat, gila ya dia Zaman mah kita enak, main sinetron kaya. nggak nginget ya sih? Iya, bener, Yang jadi bener, figuran, dilirik juga enggak. Tapi memang manusia gitu ya, kita cenderung ngeliat orang kayaknya yang enak-enaknya aja padahal nggak tahu perjuangan dibaliknya seperti Betul, apa. bukan hanya perjuangan, artinya gini, semakin besar pendapatan pasti semakin besar pengeluaran. Tuh, Bapak agak curhat yang gini nih. Begitu. Rumusnya pasti begitu ya. Tagihan bulanan. Iya. Itu dia. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Siapa tahu Anda bisa mencontek kiat-kiat mereka, gimana caranya merintis dari nol sampai sekarang udah bisa sangat luar biasa. Dan nanti kita punya sesuatu untuk kalian, sebuah kejutan. Seperti apa kejutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Apalagi kejutannya? Memang uang bisa bikin orang senang bukan kebayang. Pemirsa, sengaja kita kenapa mendatangkan artis-artis yang memang berhasil mungkin masuk dalam kategori kaya, tapi karena kerja keras mereka. Jadi buat Anda yang sekarang lagi nonton, yang lagi mulai capek karena kerja, jangan patah semangat. Karena siapa tahu seiring jalannya waktu, kerja keras, kemudian bisa mencapai di titik mereka seperti sekarang ini. Dan satu hal yang harus kalian percaya adalah lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Itu nggak enak banget. Oh iya benar. Bener banget kan? Betul, Udah makanya nikmatin. Kadang-kadang ada orang yang, aduh gue malas ya. Nyari kerja nggak gampang. Disyukuri ya ada kerjaan. Tapi pernah gitu loh. Apa? Pernah. Kamu pernah ada di titik itu? Pernah banget. Terus gimana akhirnya bisa? Jadi awal karir itu iklan dulu ya. Iklan bla 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 bla. Selalu masuk nominasi 2 besar. Tapi nggak pernah dapet. Sampai akhirnya dipanggil casting. Nggak mau. Oh udah ngejerak gitu Udah ya? ngerasa nggak mungkin deh. Masuk 2 besar mulu tapi nggak pernah kepanggil gitu. Memang belum rezeki aja sih Dan sebenarnya. selalu nggak pernah dapat lebih. Nggak pernah dapet. Akhirnya tetap figuran lagi. Dijabanin tapi ya. Dijabanin. Karena memang butuh untuk hidup. Walaupun sedikit itu kan rezeki ya. Betul, Tapi betul, saya betul. nikmati gitu. Nah, tapi Kalau aku dulu malah memang nggak sengaja Ci. Jadi emang lagi kuliah terus tiba-tiba lagi mau naik bajai, ada yang ngajak casting iklan. Aku mau naik bajai ada ngajak Naik casting bajai, iya iklan. beneran. Ini ratu iklan. Iya makanya, jadi emang bener-bener ini banget, kebetulan banget Betul, tuh betul, iklan. betul. Jadi pas dapat duit, kuliahnya dada babay. Iklan gitu. Kalau lu kan niatnya mau naik bajai, ditarik buat main iklan. Kalau Cipen kebalik, Apa? dia mau syuting iklan, Mau disuruh syuting sama bajai. bapaknya narik bajai. Makasih ya Pak sudah mengungkap masa lalu saya. Gue baik orangnya, gue Thank you baik. banget Aku loh. udah diem-diem loh padahal. Iya, gue kan ngingetin biar lu nggak lupa masa tapi gini, lalu. setiap orang kan punya masa lalu. Betul. Nah, kalau ingin tahu tadi Mas Benigno udah kasih tahu sedikit soal masa lalunya, tapi biar pemirsa lebih tahu seperti apa, kita lihat ini Benigno di masa lalu. Ini dia. Hanya dirimu teman sehati sejiwa dalam berbagi kisah dan segala cerita. Tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan dan tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Sama jadi penyanyi daerah loh. Bukan. Jadi rekamannya di Jakarta dulu. Tapi orang kan nggak banyak yang nggak tahu saya ini orang mana Oh, gitu. Jadi ada temen rekaman di daerah Sumatera lagu dangdut. Tapi saya nggak mau dangdut.
saya maunya lagu Minang dong. Gitu, sampai produsernya nggak percaya. Kalau bisa menyanyikan lagu Minang. Iya, saya produsernya kan orang Padang. Saya udah ngomong, Om, lagunya lagu Padang sih lah Om, gitu kan. Dia tetap bahasa Indonesia loh. Nggak mungkin Benny, kamu nggak bisa bahasa Padang dong. Nah, ya kan? Terus gue bilang, bisa Om, saya orang Padang. Sampai meyakinkannya itu sampai sebulanan deh, sebulanan. Akhirnya dia kasih lagu, ya saya coba dan alhamdulillah albumnya di Sumatera sih, alhamdulillah sampai ke Malaysia. Perjuangan lagi-lagi ya yang kita lihat di sini. Sebulan meyakinkan produsernya, itu pun produsernya yakin setelah ngeliat Benigno dagang nasi Padang gitu. Setelah melihat Benigno dagang nasi Padang sambil tari piring ya. Tari piring. Biar lebih yakin. Betul. Enggak, lu pas ngomong sama produser emang dialeknya enggak Padang banget apa? Enggak, kalau gue yang ngomong enggak, tapi kalau beliau yang ngomong Padang banget. Ada bisa begitu dong. Oh iya. Gimana saya pusing pala saya. Kalau tadi kan Benigno. Nah, kalau Selfie ini juga bisa dibilang seseorang yang dulu juga punya masa lalu dengan seorang laki-laki, tapi ya sudah lah, sudah move on ya Bu ya. Orang udah move on, ibu lagi ngingetin, Ya kan justru ditanya dulu. Kalau emang beneran udah move on, mau disinggung mah rasanya biasa aja. Dari siapa? Dari Itu Mister. maksudnya Mister, emang pacarnya sekarang bule? Enggak tahu, pokoknya Mister aja. Dia kan Mister. Emang sekarang sama bule? Kalau cowok itu kan Mister. Ya enggak tahu. Iya. Kita buka aja. Jadi kalau misalkan tadi udah sedikit dibuka sama Benigno bahwa Apanya yang dibuka? Apaan? cowok yang lagi dekat sama Selfie, Mister depannya Franz Mister. maksudnya. Mister Franz yang nelpon. Oh, kirain Mister Bean. Hei. Aku mau lihat dong, aku belum. Nggak, jadi aku tanya sekarang, apakah betul sekarang seorang Selfie sedang Panting. menjalin cinta kepada warga negara asing? Oh, boleh, mau lihat dong. Elup alias bule. Apa betul? Kita lihat. Oh, dia nggak mau jujur. Oh, nggak mau Oke. jujur. Kita Oke. sudah punya buktinya. Nah. Mana? Ini ternyata kelanjutannya adalah silakan. Hey Selfie, I'm in sunny Bali and I heard everything's going well in Jakarta. I just want to wish you good luck with the competition tonight. And I hope to see you soon. Miss you so much. Itu dia pasangan dari Selfie Nabila. Oh, namanya Namanya Brett ya? Iya, Brett ya namanya ya. Sini ngobrol dulu. Gini Selfie. ganteng banget. Coba Wendy, dari gesturnya sampai ke deprok-deprok. Iyalah. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin semalu itu. Ini aja sekarang salting, namanya Brad, depannya pasti Je ya? Brett. Jebret. Jebret. Coba nih, Pak, kalau Oke. Pak nih. Aduh kering gigi ya, belum minum dulu. Boleh minum Nggak. dulu silahkan. Ya udah minum. Nggak ada deh. Minum, gigi boleh kering. Tapi kan hati udah basah. Hai. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Dia belajar dari Usi, dia move on dan akhirnya lebih bahagia sekarang. Iya dong. Bule-bule juga itu bule karbitan. Ini bule. Terus gimana? Dika. Sekarang udah berapa lama sama Mr. Jam itu? Mr. Brad. Mr. Roti. Mau 5 bulan kali ya. 5 bulan mah lagi anget-angetnya. Kamu pacaran berapa tahun waktu itu? Saya 5 tahun 5 pacaran. tahun. 5 bulan lagi hangat-hangatnya. Belum apa-apanya 5 bulan mah. Tapi nggak Pantes apa-apa. Sering lihat di pet gitu ya Enggak. kan. Dibocorin semuanya di sini. Ya udah nggak apa-apa, kita doakan aja. Semoga kan kalau dapat produk impor kan lumayan nih. Anaknya biar gak bule-bule Tuh dikit. kayak Leli nanti anaknya. Jarang-jarang lihat ini. Produk unggul. Udah ada tuh kan? Udah ada. Oh, contohnya ya, oke. Oke, Benigno udah, Selfie udah, sekarang giliran Usi. Si Andika ya, asik Andika. Usi. Terumpet lagi di bawah meja ibu. Tapi dia ini lucu loh. Suami istri sama-sama stripping setiap malam, tapi dua-duanya tuh di TV yang berbeda. Kami dipisahkan. Dan saling bersaing Ya sebenarnya. bagus. Jadinya harganya juga makin lama makin naik karena persaingan itu. Bener. Tapi kan tetap pundi-pundinya ditemukan di rumah. Oh Betul, iya. buat anak dan keluarga. Nah, pengen tahu seperti apa penampilan Usi pertama kali di TV? Kita lihat ini. Pertama kali di TV. Untuk segalanya kita sayang sekali sama mama. Kita suka nonton mama di TV.
cinta yang Mama telah berikan buat kita semua. We love you, Mama. Itu video dibikin oleh kedua anak usia udah gede-gede. Tadi mau suruh Cibulan bikin tapi jadinya berantakan. Kakak Ara, Dede kemana itu lagi tidur jangan-jangan. Jadi bisa dibilang sweet mereka lah banget. alasan kenapa Usi sama Andika banting tulang, mulai sebuah bisnis karena ingin masa depan yang lebih baik untuk Pasti, anak-anaknya ya. Iya, iya, iya. Mamanya bodoh, papanya bodoh, yang penting anak harus pintar, harus bahagia gitu. Keren. Tuh bagus. Jadi Betul. makanya memang hidup kan harus ada peningkatan, betul gak? Benar, Iya. benar. Dan tapi kalau misalkan kalau gua dengar tadi kan Usi sempat bilang kalau buat ini, buat itu, buat ini, buat itu masih standar-standar lah. Tapi kalau buat pendidikan Oh ya, itu mereka harus berdua yang tuh di nomor luar, satu di luar yang the standar. best lah ya. Udah nggak mikirin lah ya, pokoknya maksudnya biasa kan orang cari biaya dulu baru sekolah di mana. Sekarang cari dulu sekolah yang terbaik, Betul, baru biaya cari nanti biaya. mengikuti. Memang begitu, jadi kita kayak kemarin ya Bermotivasi sempat, ya. kan tiap tahun itu sekolah naik-naik terus kita sempat, aduh mas ini sekolah naik terus, ini Elia mau di situ juga apa enggak, apa mau dipindahin, terus kata Andika, loh jangan Elia yang pindah sekolah, Elia tetap di situ, kita yang cari duitnya lebih banyak lagi. Andika gitu, jadi oh ya udah deh kita jadi Aduh, enak banget ya punya suami kayak gitu, ya ampun, ya ampun. cuman Kok gitu? Kenapa? Kok gitu? Loh iya dong, sekarang kita tanya, biasa ibu-ibu di sini gimana sih? Ya udahlah kalau gitu anak kita dipindahin aja, cari uang susah tahu, betul ibu-ibu? Tuh, jadi harus bersyukur. Bagus. Sebentar. Ini ada apa begini semua? Lihat, ini Sip. Oh, cukup, sorry. cukup. Enggak sip kata dia. Sip. Sip, Keren. sudah cukup karena sedikit informasi pemirsa, anaknya Usi dari tadi bikin foto gue ya. Si. Oh, iya. Coba dilihat Gak ya. apa-apa, kreatif. Benar-benar. Jangan halangi anak-anak Iya, bermain. benar, Biarkan. Oke, baiklah. Kita nanti akan kembali lagi pemirsa dan nanti kita akan ngebahas ada satu hal lagi yang dilakukan oleh Usi dan Andika Enggak, bersama-sama sayang. Enggak, sayang. Enggak yang apa-apa, bisa sayang. menambah Properti dari pundi-pundi Styrofoam. uang mereka lagi. Kira-kira apa itu? Kita saksikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. It's all about the money. It's all about the dim, 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 dim. I don't think it's funny. Tadi pemirsa pas iklan perbincangan kita seru banget ya. Di sini kita malah belajar dari Usi bagaimana caranya selain jadi artis kita juga jadi pebisnis. Iya. Nanti kita bakal bahas itu lagi. Sama satu lagi saya kasih sedikit bocoran aja. Kalau Usi sama Andika akan menerbitkan, meluncurkan sebuah buku. Isinya soal percintaan mereka. Kisah cinta mereka dari pacaran ya? ya kan orang taunya udah enaknya aja nih sekarang kan, oh udah nikah punya anak enak, punya rumah Perjuangannya ini, punya mobil. dong. Nah perjuangannya kan yang mereka nggak tahu, makanya Andika tuh gatel gitu. Enak aja nih orang-orang, nggak tahu dulu gue susah-susahnya naik mobil om sendiri, pacarannya ditolak sama, dulu mamaku kurang setuju, keluargaku kurang, jadi dia pengen nunjukin ke orang-orang kalau cinta kita tuh sebenarnya tidak mudah gitu. Sebenarnya lebih sharing sekaligus dapat duit. Tetap dagang lagi. Mabok duit. Oh iya dong, Oke. sambil menyelam minum air itu bagus. Benar. Lagi-lagi halal. Yang penting Mendapatkan halal. uang karena melakukan hal yang kita sukai itu kan Iya, lebih benar. bagus. Bukan goib. Bukan goib. Oke, sekarang kita pengen bermain di Jika Aku Harus Memilih. Aduh, apalagi sih mainan lu? Ada pertanyaan, silakan dipilih, nggak usah dipikir. Jawaban pertama adalah jawaban kejujuran. Om Wendy, kamu mau pilih siapa? Oke, terserah, bebas. Aku gimana kalau yang bule dulu? Boleh, silakan. Siap. Yang masih single yang dipilih. Masih single. Untuk Selvi Nafila, jawab dengan cepat dua pilihan ini. Pacar bule cuek atau pacar pribumi romantis? Cuek, tapi jujur. Daripada romantis tapi peres. Berani peresin. Pertanyaan gua apaan? Jadi menggonong. Jadi gitu. Iya. Makanya dia nggak mau kemokan. Nanti dikasih lagu mulu, cuy. Jadi selama ini Selvi ada masalah sama Julia ya? Oh, kenapa? Untuk peres? Bukan Julia peres. Jupe. Sorry. Berarti demennya yang cuek ya? Cuek Bukan tapi yang romantis, bule. Cuek peres. tapi sebagai bule. perhatian. Untuk saat ini iya. Oh iya, untuk saat ini iya. Berarti dia Semoga belum yakin selamanya. sama hubungannya. Oke, Dia baru oke. 5 bulan, Cipan. Gagal buka restoran Korea atau gagal jadwal off air sebulan? Siapa? Kamu. Aku. Oh. Gagal buka restoran Korea atau Iya. gagal jadwal off air sebulan? Jadwal on air sebulan. Soalnya dia rencana mau buka restoran Oh, Korea. aku pilih Korea itu.
Iya, berarti kamu Ini apa pilihannya Gagal apa? buka restoran Korea Gagal atau buka gagal restoran jadwal Oh, oper gagal buka restoran Korea. Oh berarti lebih milih Nyanyi. nyanyi. lebih pilih nyanyi. Iya. daripada restoran Korea? Iya. Kenapa? Ya kalau bangkrut udah habis. Kalau itu habis dong duitnya. Oke, Ya dia juga takut sih. masih takut berbisnis tampaknya. Orang berhasil karena pernah gagal loh. Nih, ratu bisnis, ratu Dalam bisnis. percintaan ataupun dalam kekayaan. Ya. Oke. Bener kan? Benigno. Aduh, iya. Om Benigno. Baiklah, Cici. Pilih mana? Paling kesel dibilang ganteng-ganteng dangdutan atau ganteng-ganteng bohong banget gak ke salon? Ya bohong banget gak ke salon lah, potong rambut di mana? Iya bener. Iya bener. Ah, kalau gue mah di rel kereta ketahuan. Selesai. Kok kepala bapak gak ikutan hilang? Lah, Pak? ini kan hilangnya enggak, licinnya kan udah dapet banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Pilih mana? Celana pendek sendal jepit atau baju lengan buntung sepatu boots? Celana pendek, sendal jepit. Pilihan yang bagus, luar biasa. Karena kalau pakai lengan buntung pakai sepatu boot, jangan bikin pusing kepala. Ada apa? Gue Ada ngebayangin apa? Benigno pakai lengan buntung, sepatu boot, terus jalan pinggir jalan. Mana anakku? Mana istriku? Coba sekarang kita tanya, berarti bisa dibilang sekarang titelnya adalah presenter, penyanyi, Semua, pengusaha dan bisnis. pengusaha. Semua. Enggak, Semua peres dirambah. banget sih lebay deh. Tapi bagus dong. Dia jadi inspirasi loh, abis itu gue pengen dagang loh. Dagang Oke. apa bu? Dan tolong lipstiknya ya. Oh ya cuy, tenang. Tuh, dapet. Bedaknya, nanti Oh iya kalau udah tenang. tuh. Buat pacaran Mas Benigno tenang. Iya, Ember. Jangan lupa bulu mata buat Eke. Selanjutnya Oke. untuk Usi. Ya. Berhenti usaha sepatu dan kosmetik atau berhenti ambil job untuk urus anak? Berhenti apa tuh job kosmetik apa bla 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 itu kecuali ya itulah yang pertama. Itu yang dipilih. Pasti daripada ngurus anak ya dong. Anak dong yang utama. Oke. Yang kedua, so cantik operasi plastik atau so kaya banyak hutang? Hah? So cantik. Lu so cantik tapi operasi plastik, Ah. atau lu so kaya tapi utang lu banyak. Dua-duanya gak enak, Ci. Dua-duanya gak enak, Ci. Karena saya belum pernah operasi plastik ya, yang pertama aja deh. Nggak Yang apa-apa deh, pertama ya? kayak banyak utang kan nanti bisa kerja lagi bayar utang. Wah, bagus. Oke, itulah pilihan-pilihan mereka. Nanti kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasan Basi. Tiada orang yang tak suka. Pemirsa bisa dibilang secara manusiawi semua orang ingin uangnya banyak, betul? Kan bisa dibilang kalau mau dapat uang banyak itu harus kerja keras, jangan pernah memiliki kekayaan goib karena sesuatu yang goib nanti hilangnya goib juga. Iya, iya. Dan Gampang datangnya, gampang juga hilangnya. Bener, isi kami sigo. Iya. Tapi saya tahu tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata mereka juga pintar memilih tempat berbelanja. Jadi mereka cari tempat belanja yang ada diskonnya. Aha, kalau gitu pas banget nih pemirsa. Silakan langsung datang aja nih buat ibu-ibu ke Carrefour dan Transmart dan belanja menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apa aja karena langsung mendapatkan diskon 10%. Nah, belanja terus. Ini lumayan banget loh. Berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali termasuk barang elektronik dan barang promosi lainnya. Makanya ibu-ibu ingat kalau mau belanja cuman ada 2 pilihan tempat. Carrefour dan Transmart. Oke? Oke deh. Luar biasa. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Iya, Kita, sama-sama. oh Bapak, saya terima kasih sama tamu saya di sini ya Bapak ya. Jadi kan gue mewakili. Tapi lu ngerasa dapat apa hari ini? Yang pasti sih memang bener kalau dari ketiga bintang tamu kita yang luar biasa ini, satu hal yang gue dapat, kerja keras itu penting. Betul. Dan satu hal juga yang gue dapat adalah jangan pedulikan juga deh orang mau ngomong apa, karena Betul. mereka nggak pernah tahu apa yang kita rasain dari susah sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. Satu hal, kerja keras kita hasilnya buat kita dan buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi go kerja keras. Yeay, terima kasih Usi, good luck buat bukunya besok mau diluncurin. Terima kasih Selfie, good luck buat bulenya. Hehehe. Dan Mas Benigno kalau nggak nyanyi nggak afdol rasanya. Oh iya benar-benar. Kita beri tepuk tangan buat Mas Benigno. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Tak pernah ku bayangkan begini jadinya.
suratku engkau balas dengan undangan. Kalau memang tak mau baik